Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar mengenai fungsi kuadrat. Kali ini adalah video pembelajaran saya mengenai fungsi kuadrat yang kedua. Sebelumnya kita sudah melihat part satunya. Kali ini yang akan kita bahas adalah titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, titik maksimum atau minimum, titik balik atau titik puncak, lalu menggambarkan grafik fungsi. Tentunya tujuannya kalian bisa mengetahui apa yang kita pelajari saat ini. Baik anak-anak, kita mulai saja. Yang pertama, ini bisa kalian lihat pada buku paket halaman 87. Dan ini kemarin ada di bagian pertama video Ibu fungsi kuadrat. Bisa dilihat lagi di YouTube Ibu ya. Gambarkanlah grafik fungsi dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Nah, jika kita menghitung X-nya diganti negatif 3, maka hasilnya kita dapat 3. Maka titiknya kita memperoleh titik adalah min 3,3 gitu ya. X-nya 3, yang diperoleh Y-nya adalah 3. Maka titiknya adalah min 3,3. Di mana titik tersebut? Min 3,3, maka di sini. Min 3,3 Y-nya. Maka titik ini yang dapat. Oke ya. Lalu lanjut, yang kedua. Yang kedua, kita punya titik adalah 2,0. Di mana X-nya 2, lalu hasilnya adalah 0 ketika X-nya dimasukkan. Ini sudah ya di part 1 ya, tidak Ibu bahas lagi. Maka di mana titiknya? Kita memperoleh titik di sini. Negatif 2, ini yang warna biru ya. Negatif 2 dengan 0. Negatif 2,0. Lanjut, yang ketiga, kita punya titik min 1 dengan cara yang sama. Maka titiknya adalah di sini kita peroleh. Warna biru ya. Lanjut, ketika X-nya 0, maka kita menghasilkan Y-nya 0. Maka titiknya 0,0. Nah, ini dia 0,0. Ya. Lanjut. Untuk berikutnya, titik berikutnya adalah X-nya 1, Y-nya dihasilkan 3. Maka titiknya 1,3. Kita dapat di sana. Lanjut. Yang ketiga, selanjutnya ketika X-nya 2, maka Y-nya diperoleh 8. Maka 2,8. Nah, yang terakhir kita punya titik adalah 3,15. Anak-anak, karena saya hanya sampai 10, nanti kalau 15 sampai atas ya, bisa dibuat lagi sampai atas. Nah, karena Ibu ini buatnya sampai 10 tidak cukup. Nah, sampai sini saja tidak apa-apa. Maka, seperti apa gambar grafiknya? Ini dia gambar grafiknya. Gitu ya. Boleh ini dipanjangkan lagi juga boleh. Jadi ini ditambah ke atas, boleh. Gitu ya. Boleh ditambahkan lagi sampai atas. Gitu ya. Oke, baik anak-anak. Dari gambar ini kita memiliki yang namanya yang garis hitam. Oke. Ini namanya adalah sumbu simetri. Oke, sumbu simetri yang di mana? Ini titiknya. Jadi simetri kalau dia di garis tengah. Nah, sumbu simetri itu garis tengah. Di mana garis tengahnya? Garis tengahnya adalah di negatif 1. Gitu ya. Garis tengahnya adalah sumbu simetrinya adalah negatif 1. Gitu. Kalau ditanya titiknya adalah ada di mana tuh titiknya sumbu simetrinya? Di sini. Maka min 1, min 1. Itu yang ini ya, yang garis hitam putus-putus. Itu namanya sumbu simetri. Lalu kita juga memiliki yang namanya titik potong sumbu X. Maksudnya titik yang memotong sumbu X. Ini adalah sumbu X yang mendatar, yang tegak adalah sumbu Y. Tidak asing lagi ya. Maka yang memotong titik di X, nah, titik yang memotong sumbu X adalah ini. Ini titik berapa? Negatif 2,0. Jadi ini jawabannya. Nah, titik potong sumbu X yang pertama. Ada lagi, ada yang mana ini? Dia motong juga dia motong. Maka titik berikutnya juga dikatakan titik potong sumbu X. Maka di sini nih, tadi berapa? 0,0. Seperti itu. Jadi ada dua titik potong sumbu X, yaitu negatif 2,0 dan 0,0. Baik, lanjut. Yang titik ini namanya apa? Tadi sudah dibahas ya. Titik ini namanya adalah titik minimum. Titik minimum ini adalah yang dia yang paling rendah.
Nah, dari gambar itu titik yang paling rendah atau di bawah atau di atas, ini namanya titik minimum, yaitu min 1,1. Jadi ini hubungannya sama sumbu simetri ya, makanya dia sama. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita paham. Jadi di sini kita tahu yang mana sih titik potong sumbu X, yang mana sih titik minimum, yang mana sih sumbu simetri. Seperti itu ya. Nanti ada titik potong sumbu Y, tapi di gambar ini tidak ada. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Diketahui fungsi fx adalah x kuadrat plus 4x dikurang 5. Hitunglah titik potong sumbu x. Nah, ini yang A dulu. Oke, kita cari dulu nih. Kalau tadi langsung digambarkan, kalau ini tidak. Yang A dulu. Yang A, saya punya katanya fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Kalau ditanyakan titik potong sumbu x, maka y-nya adalah 0. Gitu ya. Nah, y itu yang mana? Ini bisa dirubah jadi y. Nah, maka y sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Ini jadi 0. Nah, maka saya memiliki persamaan 0 sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Ah, ini pembelajaran kita bab 2. Kita faktorkan, Nak. Difaktorkan. 1 kali negatif 5, hasilnya negatif 5. Faktor dari negatif 5, kalau dijumlah hasilnya adalah B. B-nya berapa? 4. Positif 4. Jadi berapa ya dia ya? Gitu. Maka supaya negatif 5 dan hasil jumlahnya 4. Maka saya punya berapa ya faktornya ya? Ini sudah kemarin. Maka 5 dengan negatif 1. Kalau dijumlah 4, kalau dikali negatif 5. Selesai ya? Oke, langsung saja sampai sini saya punya X1-nya adalah kebalikannya. Jadi X1-nya adalah negatif 5, maka titiknya saya punya Y-nya 0 ya. Maka saya punya negatif 5,0. Oke, X2-nya saya punya berapa nih X2-nya? Min 1, maka kebalikannya jadi 1. Caranya sudah ada pokoknya di video ibu sebelumnya, bisa dilihat. Maka titiknya adalah X-nya 1, Y-nya 0. Maka kita punya ini nih, titiknya negatif 5 dengan 1,0. Seperti itu ya. Oke, lanjut sekarang yang B. Yang B, titik potong sumbu Y. Ketika titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Nah, kebalikannya. Jadi kita mulai di sini. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X dikurang 5. X-nya diganti dengan 0. Maka Y sama dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 5. Sama dengan 0 tambah 0 kurang 5. Maka saya punya Y-nya adalah negatif 5. Jadi titiknya adalah titik potong sumbu. Y adalah X-nya min 5, X-nya 0, Y-nya min 5. Maka 0, min 5. Nah, kita dapat ini nih. Nah, dapat. Lanjut. Yang C, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri, dia yang ada di tengah. Di kurva, letaknya garisnya di tengah. Simetri, hati-hati, sumbu simetri ini rumusnya adalah negatif B per 2A. Nah, hati-hati ya, negatif B per 2A. Dari mana Bu dapat ABC-nya? Dari sini, pembelajaran sebelumnya. Maka kalau di sini bisa kita lihat, A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah negatif 5. Setelah itu, masukkan ke sini. Oke, sama dengan, Ibu buat sini ya, biar muat. Sama dengan B-nya 4, berarti negatif 4 per 2A, 2 kali A. Sama dengan negatif 4 per 2. Hasilnya adalah negatif 2. Sumbu simetrinya di negatif 2, Nak. Oke,
Lalu yang D ini nah ada dua cara. Nah, yang D ini dia punya dua cara. Yang pertama kalian bisa pakai rumus D ini nilai minimum ya, nilai karena di bawah jadi nilai minimum. Nilai minimum itu bisa dipakai D per min 4A. D itu sendiri apa? B kuadrat min 4AC per 4A. Boleh pakai rumus ini? Mau dicoba? Boleh. Yuk kita masukkan ke rumusnya. B-nya kita sudah punya berapa? 4. Maka 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 5 per 4A. Berarti 4 kali 1. Oke. Oke, kita buat di sampingnya ya anak-anak ya. Perhatikan. Berubah di sini. Maka sama dengan 4 kuadrat, 16. Oke. 4 negatif 4 kali 1 kali negatif 5. Berapa hasilnya? Positif 20. Per B-nya berapa tadi? 4, sorry ini pakai min ya. Sorry ada 4-nya, min 4-nya. Jadi min 4 kali 1 min 4. Maka hasilnya adalah 36 per min 4. Maka hasilnya adalah negatif 9. Ini nilai minimumnya. Perhatikan anak-anak, ini adalah cara pertama. Cara kedua yang D, boleh juga cara kedua untuk D. Ya. Kita sudah punya sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetri itu adalah X. X-nya adalah negatif 2. Kita ganti masukkan ke persamaan. Persamaan mana? Ini loh, persamaan ini loh. Maka saya punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. X-nya substitusi negatif 2, diganti. Yuk, Ibu geser ya, maaf ya. Jadi, min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 dikurang 5. Seperti itu. Lanjut, negatif 2 kuadrat itu adalah 4. Ditambah 4 kali min 2 kali 4 kali min 2 adalah, ini bukan kali ya, 4 kali min 2 adalah min 8. Oke, dikurang 5. Oke, 4 tambah min 8, hasilnya adalah min 4. Min 5. Oke, sama dengan min 9. Jadi caranya ada dua ya. Boleh cara pertama nanti digunakan, boleh cara kedua. Sama, hasilnya sama. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut sekarang. Yang E adalah menggambar grafik fungsinya seperti apa sih? Oke, kita lihat. Oke, menggambar grafik fungsi. Lanjut, tadi soal yang tadi, maka titik potong sumbu X-nya, kita tadi punya berapa aja? Punya, lihat soal sebelumnya ya, kita punya berapa? Kita punya berapa titik potongnya? Min 5,0 dengan 1,0. Oke, min 5, min 5,0, dan 1,0. Oke, titik potong sumbu Y-nya di yang kita kerjakan tadi, berapa hasilnya? Titik potong sumbu Y-nya 0, min 5. Ini ya, nih, ini nak 0, min 5. Maka kita punya 0, di bawah 0, min 5. Lalu sumbu simetrinya tadi kita punya berapa sumbu simetrinya? Punya negatif, kita lihat, yuk, punya sumbu simetrinya punya negatif 2. Oke, kita punya negatif 2. Lalu titik balik minimum, nah kita punya berapa tadi? Negatif 9. Oke, maka kalau ditanya titiknya, nah ini adalah nilai maksimumnya. Ini nilai maksimumnya. Maka kalau ditanya titik baliknya adalah min 2, min 9. Dari mana min 2, Bu? Dari sumbu simetri ini. Ini adalah X. Ini adalah Y.
Nah, seperti itu ya. Maka kita gambar nih titiknya sudah ada. Titik potong sumbu X adalah min 5,0. Di mana ya min 5,0? Ini dia min 5. 0. Berarti di sini, nak. Oke, dapat titiknya. Lalu 1,0. 1 X-nya. Hati-hati, ini pokoknya yang mendatar X, yang tegak adalah Y. Nah, ini dia di sini. Oke, lanjut. Titik potong sumbu Y, maka 0, min 5. Berarti Y-nya yang min 5. Nah, di sini dia dapat. Terpotong nanti dia. Lalu titik minimumnya adalah ada min 2,9. Min 2,9 di mana? Ini min 2, X-nya, Y-nya min 9. Seperti ini. Oke. Oke, sudah dapat? Sudah, tinggal dihubungkan. Hati-hati anak-anak ya, ini karena pakai whiteboard elektronik, ini agak susah dia menggambar ya. Tapi kalau kalian bisa kalau pelan-pelan di buku ya. Nanti gambarnya bagus kalau di buku. Nah, dia balik di sini. Ini namanya titik balik. Balik dia naik lagi. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Lalu dia naik ke atas. Nah, oke, sip. Nah, seperti ini. Jadi dia memotong sumbu X, memotong sumbu Y, oke, titik balik minimum. Kenapa minimum? Karena dia di bawah. Titik balik minimum, lalu dia memotong lagi sumbu X-nya. Seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi kita punya titik, ini titik potong sumbu X, oke. Ini titik potong sumbu Y, ini titik baliknya. Sumbu simetrinya mana? Ini sumbu simetrinya, dia nanti di sini. Kalau kalian menggambarnya bagus, ini nanti simetris dia, nak. Gambarnya bagus. Ini sumbu simetrinya nih. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, baik, kita lanjut. Nih, menggambar grafik fungsi kuadratnya. Kita lanjut anak-anak. Kalau seandainya saya punya gambar grafik, lalu kalian diminta dari gambar grafik fungsi di samping, tentukanlah titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan titik balik atau titik maksimum minimum. Oke, kita mulai. Yang ada loh titik potong sumbu X, berarti dia memotong X. Nah, di mana dia? Nih, ini kurvanya nih. Ini motong nih, nak. Berarti di mana ini titiknya? Ini titiknya apa sih di sini? X-nya, ini X, berarti X-nya adalah min 2,0. Nah, Y-nya 0. Lalu ada dia memotong X2 nih, ada 2 titik. Jadi ini hasilnya adalah 4,0. Maka memotong sumbu X di negatif 2,0 dan 4,0. Lalu titik potong sumbu Y, memotong Y gitu. Jadi Y-nya terpotong. Di mana? Oh, ini nih. Nih, dia memotong. Jadi ini berapa? Y-nya, karena Y-nya ada 8, maka dia 0. Depannya 0, Y-nya 8. Maka 0, min 8. Lalu sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis ini. Nih, sumbu simetrinya berapa? Sumbu simetrinya adalah X sama dengan, di mana dia? Di sini nih, seret. Nah, sampai sini. Oke, sumbu simetrinya jadi berapa? Sumbu simetrinya jadi, sumbu simetrinya 1. Titik baliknya dia di apa? Titik baliknya di sini nih, dia balik titik baliknya. Titik baliknya di X-nya 1, Y-nya 9. Maka 1, negatif 9. Ini titik baliknya. Titik balik atau nilai minimum. Nilai minimum atau titik balik. Nah, gitu ya. Kalau ditanya sumbu simetri adalah 1 atau boleh juga X sama dengan 1. Baik anak-anak, seperti itu ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jadikanlah setiap
Jadikanlah setiap tempat adalah sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Terima kasih anak-anak, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-temanmu di sekolah lain atau di kelas lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.